ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk malam ini kita mengkaji Qutaidah, kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullah berkenaan dengan kerasnya hati. Dan yang dimaksudkan dengan kerasnya hati ini yaitu sulit atau sangat susah untuk menerima yang hak. Beberapa keterangan yang mestinya diterima oleh hati tetapi ditolaknya, ini namanya kerasnya hati. Dan hati itu di dalam Al-Quran ada 3 macam. Ada hati yang selamat, hati orang yang ahli tauhid, mudah menerima yang hak. Itulah Allah Ta'ala memberikan penjelasan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari, tidaklah bermanfaat pada hari itu untuk manusia, hartanya dan anaknya, kecuali orang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu namanya hati yang sifatnya ahli tauhid, hati yang mudah menerima dan juga mengamalkan perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya. Dan yang kedua, hati marad, hati yang sakit, dan itu hatinya yaitu orang munafik. Di qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu penyakit, bertambah sakitnya apabila dia dibacakan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3, hati yang mati atau hati yang keras, atau kerasnya hati. Dan ini adalah hatinya orang ahli kitab yang kita insya Allah malam ini mempelajari. Allah SWT mencela semua hambanya yang punya hati keras, punya hati kaku, punya hati yang tidak bisa menerima yang hak. Tidak ada hati yang sifatnya keras yang bermanfaat. Berbeda dengan hati yang keras, hati banyak manfaatnya. Banyak manusia membutuhkan, bangunan membutuhkan, yaitu hati yang keras. Dan bagi manusia tidak membutuhkan manusia yang keras hati. Bagi manusia itu orang yang lunak hatinya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang nomor 74. Wa inna min al-hijarati lama yatafakkaru minhu al-anhar. Atau sebelumnya, thumma qasat qulubuhum fayyakal hijarah. Kemudian keras hati mereka itu bagikan batu. Kalau batu apabila ada air jatuh ke batu itu, dia pergi, tidak bisa menampung dan tidak bisa membuat air ini manfaat kepada batu dia. Demikian juga hati yang keras. Saya kalau hijarah itu seperti batu, al-asyadu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Lalu Allah SWT menjelaskan kerasnya batu juga dengan kerasnya manusia. Di mana kerasnya batu masih ada manfaatnya. Karena dia tidak bisa menampung air, tetapi dia bermanfaat dari sisi yang lain. Apa itu? Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena sebagian batu ini ada yang memancarkan sumber. Ya. Jadi yang batu kita lihat di pegunungan, uap air datang, atau kita tidak tahu penampungannya. Jadi air itu keluar dari batu yang keras itu, memancar tidak berhenti-henti. Yaitu manfaat untuk tanaman dan manfaat untuk hewan, dan manfaat untuk manusia. Ini kerasnya batu, masih ada manfaatnya. Tapi kerasnya manusia, na'udzubillah.
Ada lagi wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhu iman. Dan ada di antara batu ini dia membelah, pecah, lalu keluar airnya. Orang yang ahli ngebor sumur, ya, dia kalau sudah memasukkan alat bornya dia, maka dapat batu, kadang-kadang batu itu dia dibor keluar air yang banyak. Ya, ini masih baiknya batu yang itu dicari orang. Orang buat jalan perlu batu, membuat bangunan perlu batu. Dari manusia tidak perlu hati yang keras. Dan kalau perlu orang yang keras itu menyingkir dari kita. Ada tiga, yaitu ada lagi, yaitu batu yang bermanfaat. Ya inna minha lama yahdutu min khasyatillah. Dan ada yang turun, yang tergelincir, yang jatuh, yaitu batu itu karena takut kepada Allah. Bukan karena maksiat. Ini Allah membandingkan antara kerasnya batu yang pasti manfaatnya bisa kita lihat, dan membandingkan orang punya hati yang keras yang justru berbahaya. Kalau kita selaku orang mukmin tidak boleh memiliki hati yang keras. Ya. Kita selaku orang mukmin tidak boleh memiliki hati yang keras. Seperti hatinya orang Yahudi. Itu disebutkan di dalam surat Az-Zumar Al-Hadid ayat nomor 16. Dan Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihim al-amadu wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya belum datang kepada orang beriman ini agar hati mereka itu khusyuk setelah mendapatkan peringatan dari Allah dan setelah dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang berupa kebenaran. Jadi Allah menanya, kapan lagi orang mukmin ini mau mengkhusyukkan hatinya, mau melunakkan hatinya menerima yang hak, mengamalkan apa yang telah dia pelajari, meninggalkan yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, menunggu kapan? Ya. Maknanya begini, setiap ilmu yang kita pelajari, yang itu tahu kewajiban, maka sebenarnya kita mengamalkan. Tidak boleh menunda. Setiap perkara yang haram yang kita ketahui, maka sekaligus waktu itu harus kita jauhi. Tidak boleh kita menunggu nanti di esok hari. Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunianya kita. Demikian juga orang mau berinfak, jangan menunggu nanti bulan Ramadan. Yang walaupun itu banyak pahalanya, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunianya kita. Maka punya duit, punya mau infak, segera saat itu infak. Demikian juga orang mau menuntut ilmu, jangan mengatakan besok, karena kita tidak tahu hidupnya untuk besok hari. Tapi ada waktu itulah kita hendaknya menuntut ilmu. Maka Allah mengingatkan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Wahai orang beriman, janganlah orang-orang beriman itu semisal atau seperti orang ahli kitab sebelumnya. Orang ahli kitab itu maknanya orang yang ditunggu oleh nabinya, seperti Bani Israel, yaitu umatnya, yaitu seperti pula umatnya Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi. Demikian juga umatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang Nasrani. Ya. Maka ini semuanya ditunggu oleh nabinya. Tetapi nasihat yang disampaikan oleh para nabi mereka ini tidaklah membawa cepatnya mereka beriman, tetapi membawa kerasnya hati mereka. Ya. Faqala alaihimul amadu, sudah lama mereka itu mendengarkan kajian para nabinya, para utusannya, tetapi faqasat qulubuhum, maka keras hati mereka. Ya. Jadi kita tidak boleh tasabuh meniru orang Yahudi maupun meniru orang Nasrani. Orang Yahudi itu dilebihkan oleh Allah ilmunya, tetapi mereka tidak mau mengerjakannya. Jadi bukan mereka tidak tahu dalil, mereka tahu dalil tapi tidak mau mengamalkan dan tidak tahu yaitu mendakwakannya. Orang Nasrani dia tidak perlu dalil, yang penting beramal, beraktivitas. Tetapi orang mukmin tidak boleh seperti mereka. Orang mukmin sebelum beramal harus tahu dalilnya.
Setelah tahu boleh segera mengamalkannya. Kecuali perkara itu kita tidak mampu. Tentunya baru tahu tentang wajibnya haji, tetapi duitnya tidak ada. Maka itu menunjukkan udur. Tapi kalau kita tahu tentang wajibnya sholat berjamaah, tidak boleh kita menunggu nanti kalau saya sudah menyesal dari sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah mampu dikerjakan oleh setiap manusia. Boleh ada udur, ujian yang berat atau sakit atau semisalnya. Kemudian juga Allah menjelaskan orang-orang yang hatinya keras ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 22, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Celaka orang yang hatinya keras, yang mana tidak mau menerima peringatan Allah, maka mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini ayat semuanya menjelaskan tentang celaan atau penghinaan terhadap orang yang keras hatinya, tidak mudah untuk menerima yang hak, ada yang hak ditolaknya, ada yang batil diterimanya. Inilah hati yang fatwa, dan kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras. Kemudian penyebab kerasnya hati. Ya. Sekarang hati itu keras ada sebabnya. Hati itu sakit pun ada sebabnya. Hati itu sehat juga ada sebabnya. Bagaimana orang kenyang ada sebabnya karena dia makan. Orang itu kejar tenggorokannya ada sebabnya karena dia minum. Orang itu punya anak ada sebabnya karena dia menikah. Nah begitu. Orang itu juga yaitu mendapatkan rezeki karena ada sebab dia bekerja atau semisalnya. Maka orang yang hatinya keras pun ada penyebabnya. Di antaranya pertama, kasratul kalam fi ghairi dzikrillah. Banyak ngobrol, banyak bicara yang itu tidak menyebut qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ya. Kalau orang banyak ngobrol, dia mulut ini tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mau membaca Sunnah, maka orang akan berbicara selain Quran dan Sunnah. Dan umumnya bicara selain Quran dan Sunnah, bicara yang berbahaya, minimalnya sia-sia. Itulah orang yang kerjanya di pinggir jalan yang tidak ada manfaatnya. Atau itulah orang yang kerjanya kerambolan, kekakan, atau yang lainnya, jasa-jasa dan juga semisalnya, ya. Yang semisalnya, maka ini menjadi kerasnya hati. Ya, kalau saya akan kita sedikit banyak baca Al-Quran. Ya. Termasuk menuntut ilmu zikrullah. Orang berdoa zikrullah. Orang yaitu membaca kitab sunnah zikrullah. Orang bertanya tidak tahu din dia zikrullah. Orang yang menjawab pertanyaan zikrullah. Makanya kita setiap saat itu harus zikrullah. Karena apabila orang zikrullah maka kurang dia bicaranya yang biasa. Boleh kita bicara kalau ada manfaatnya. Jual beli perlu bicara, pinjam barang perlu bicara, ya. Mendidik anak perlu bicara, ya, menyapa orang perlu bicara. Tapi jangan sampai waktu kita bicara ini berlebih-lebihan sehingga lupa qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan hadisnya dikatakan hasan. من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. Janganlah kamu banyak bicara yang itu bukan zikrullah. Ya. Karena kalau orang banyak bicara yang tidak ada isinya zikrullah, berarti zikrul syaitan. Berarti zikrul maksiat, menyebut setan atau mengingat setan atau mengingat maksiat. Tapi kalau Allah Ta'ala mengingat Allah Ta'ala. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan banyak bicara kecuali kalau ada Al-Qurannya dan ada sunnahnya. Ini ayatnya kita dilarang begini. Inilah ayatnya kita diperintah oleh Allah. Ya. Makanya para sahabat tidak menanya kepada beliau banyak urusan dunia, tidak menanya urusan zikrullah.
Wahai Nabi, amalan apa yang paling baik? Wahai Nabi, kepada siapa saya lebih baik? Wahai Nabi, siapakah orang yang masuk surga itu? Zikrullah dia. Bahkan juga Rasulullah SAW di dalam khutbah mengawalinya setelah ini alhamdulillah fa inna khairal hadithi kitabullah. Maka paling banyak bicara adalah kitab Allah. Ya, jadi ya, perlu dikasih kita ini. Jangan isinya hanya duit, hanya Quran. Isinya keterangan para ulama atau zikir atau doa. Ya, dan orang bisa membaca menjual beli. Bisa dia apa membaca Quran, membaca kitab alangkah indahnya. Kita yang mulut ini tidak bicara ketika melihat sesuatu lalu bicara dia. Tapi kalau melihat Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang di ya. Apa katanya? Inna kasratal kalami fi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang banyak bicaranya tanpa disebut di situ zikrullah, maka menjadi kerasnya hati. Ya, menjadi kerasnya hati. Dan bisa juga awalnya humor, tertawa, akhirnya permusuhan. Dan orang kalau tidak bicara masalah kalau nanti biasanya bicara yang tidak ada iman atau membahas aib orang. Dan biasanya memuji dirinya menjelekan orang lain. Lihat wanita kalau dia sedang petanan rupa atau dengan yang lain, atau lihat di pasar dia. Soalnya dia lebih tema kalau urusan dunia menyebut aibnya, saudaranya. Oh, si bulan begini, si bulan begini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Ya, bicara yang baik atau diam. Bicara yang paling baik adalah Allah Taala wa qalan Nabi. Ya, bicara yang paling jelek adalah selain Allah Taala wa qalan Nabi dan selain dari keterangan para ulama. Wa anna ab'adan nasi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya paling jauhnya manusia minallahi dari mengingat Allah al-qalbul qasi, hati yang keras. Ya. Jadi manusia yang paling jauh yaitu ingat Allah adalah hati yang keras. Dan orang hati yang keras itu tempatnya bukan di masjid. Ya. Tempatnya bukan di rumah-rumah untuk zikrullah, tidak. Tempatnya di tempat maksiat, tempatnya di tempat hiburan, permainan atau yang lainnya. Padahal manusia itu setiap detik di situ akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, yaitu Musnad Al-Bazzar, dijelaskan pula di dalam Musnad Al-Bazzar, di dalam kitab Majma' Zawaid, di mana dijelaskan di situ Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan sahih, namun maknanya bisa kita ambil faedah karena ada penguat dari yang lainnya. Arba'atun minas syaqa'i, ada 4 perkara menjadi ruginya orang, menjadi celakanya orang. Pertama, jumudul aini, kerasnya mata, tidak mau melihat Al-Quran, tidak mau membaca As-Sunnah. Ya, itu penyebab kerusakan dan kebahagiaan. Oleh karena kita lihat di dunia banyak orang berbuat kerusakan bukan orang yang ahli ibadah, bukan karena banyak membaca sunnahnya. Ya. Yang nomor 2, waqawatul qalbi, dan kerasnya hati. Yang nomor 3, waqulul amali, dan cita-cita yang panjang. Ya. Cita-cita yang panjang dalam urusan dunia berbahaya, karena akan melalaikan urusan akhiratnya. Makanya doa ketika minta rezeki, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berilah rezeki keluarganya Nabi Muhammad SAW ini, yaitu pas-pasan menurut kebutuhan yang dibutuhkannya. Bila minta lebih, karena apabila minta lebih kita menjadi tidak harta. Tapi kalau kita memiliki ilmu yang banyak, maka kita dipelihara oleh ilmu, kita dijaga oleh ilmu. Tapi kalau kita punya harta yang banyak, bisa menjaga
Ya kan beda. Ini bukan berarti orang tidak boleh kaya. Tetapi bagaimana manusia kaya ilmu, kaya amal soleh. Kalau kaya ilmu dan kaya amal soleh, maka kita tidak sulit menyimpannya. Karena amalan yang selalu juga oleh malaikat disimpan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mencari harta dia punya, maka manusia yang menjaganya. Manusia menjadi bujaknya. Manusia menjadi kaum buruhnya harta itu sendiri. Yang nomor 4, wal khirsu ala dunya. Tamak dalam masalah urusan dunia. Itulah Rasulullah, itulah Allah Ta'ala menjelaskan al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir, akan melalaikan kepadamu orang yang berlebih-lebihan dalam mencari urusan dunia, ya, akan merusak kepadamu, akan memasukkan neraka wal kepadamu. Ya, siapa akan masuk neraka wal orang yang berlomba-lomba urusan dunia hatta zurtumul maqabir, hingga kalian diarahkan meninggal dunia. Kemudian penyebab yang nomor 2. Penyebab yang nomor 2, rusaknya hati, yaitu nakbul hati ma'allah ta'ala, menyelesaikan kita dengan Allah. Ya, kita itu punya janji. Kita setiap hari 17 kali minimalnya janji kepada Allah. Dengan membaca surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau di dokter maknanya, ya Allah aku tidak minta kepada jin. Ya Allah aku tidak minta kepada orang mati. Ya Allah aku tidak minta barokah kepada kiai, kepada ustaz. Ya Allah aku tidak minta dijauhkan bala ini jadi paranormal. Ya Allah saya tidak akan minta kepada wali-wali. Kenapa? Ia ikrar, ia tanah butuh, ia tanah sa'id. Kepadamu ya Allah aku beribadah dan aku minta pertolongan. Ya, itu ikrar kita. Setiap hari makanya kita membaca Fatihah atau membaca doa pada waktu salat kita paham. Kalau itu kita ada dasarnya salat itu memohon kepada Allah. Pertama permohonan kita setelah Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kami dan dosa kami ini. Bagikan Engkau menjauhkan barat dan timur. Itu permohonan kita, sekaligus itu perjanjian kita. Bagaimana kita sholat, ya Allah jauhkan maksiat, lalu keluar sholat kita Muhammad, ya, whisky, ganja, mencuri, berjudi, menipu orang. Gimana kita berdoa, ya Allah jauhkan dosa kami? Itu setiap 5 kali kita minimal, setiap hari. Satu hari subuh kita memohon, ya Allah jangan aku ini menjadi pejabat yang menipu orang. Jangan menjadi pegawai yang kami, yaitu mengurangi waktu kami, menjadi orang terlambat. Ya Allah jangan sampai kami ini menjadi yaitu tukang membohongi orang. Seolah-olah begitu kita memohon kepada Allah. Ya, maka orang yang menyelisih janji hatinya keras. Ini janji kita kepada Allah. Demikian juga janji kita kepada manusia tidak boleh diselisih. Dan menyelisih janji sifatnya orang munafik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salah satu. Tandanya orang munafik itu 3. Di antaranya idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji menyelisih. Nah, mana selalunya bahwasanya menyelisih janji ini membuat kerasnya hati, punya hati sulit untuk menerima yang benar. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 13. Fabima nakdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Sebab mereka itu menyelisih janji-janji mereka, katanya Allah Ta'ala. Atau karena mereka itu menyelisih janji, kami laknat mereka. Kalau Allah sudah melaknat, tidak ada yang bisa menolong lagi. Karena laknat itu dijauhkan dari rahmatnya. Waja'alna qulubahum qasiyah. Dan kami jadikan hati mereka itu keras.
tidak bisa menerima yang hak. Maka orang apabila dia ingin menuntut ilmu, bisa menerima yang hak, jangan diselisih janjinya dia kepada Allah. Jangan banyak bicara. Boleh bicara apabila jelas pasti manfaat. Kalau ragu-ragu tidak boleh. Ya, tidak sedikit orang tidak punya pekerjaan mau apa yang dibicarakan. Padahal Quran itu banyak di masjid, banyak pula di rumah, dan berapa harganya Quran? Di mana sekali dibeli untuk selamanya. Ya, tidak ada setiap hari kita harus sekoran membayar. Bagaimana orang berlangganan koran setiap hari 2.000, 3.000, belum tentu ada baiknya. Dia sempat membacanya, ya, dipikirnya dan juga paham tentang berita dunia. Kenapa tidak paham berita di dalam Al-Quran? Iya kan? Kapan kita membaca Quran seperti membaca koran itu, membaca majalah yang lainnya? Ya, baca Al-Quran sedalamnya. Satu huruf pahalanya 10. Alhamdulillah alif lam ha min dal 50 kita. Ya. Jadi inilah kesalahan di antara kaum ini. Ya. Perlunya dia untuk setiap harinya menyibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ada penjelasan. Yang nomor yaitu 3, penyebab kerasnya hati, kasratul dhahiki, sering tertawa. Nah, orang boleh tertawa, tapi tertawa yang mengeraskan suaranya, apalagi yaitu disertai dengan tepuk tangan, maka ini tidaklah melunakkan hati, malah mengeraskan hati. Bahkan kadang-kala orang senang kalau mencari dai yang pandai jakel, atau pandai humor, ya, atau pandai lelucon. Ini dakwah bukan lustruk, dakwah bukan badut, dakwah bukan kekotak, bukan dongeng. Dakwah itu kalau Allah Ta'ala wa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah merah matanya, bukan tertawa, ya, bukan mengajak bercanda, dan merah untuk mengingatkan kita orang tidak ngantuk dia, tidak perhatian. Itu dakwahnya beliau, bukan dakwah yang punya humor, berbahasa, kemudian tertawa dan yang lainnya dikata, ini dakwah yang menarik juga. Ya, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yang mana hadis sudah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Khulliyah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru dhahika, kamu jangan sering tertawa, fa inna kasrata dhahiki tumisul qalba, karena sering tertawa itu membuat matinya hati. Orang sering tertawa malas dia baca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran 1 jam tidak mampu, apalagi 1 jam. Dengan setengah jam tidak mampu, dia tertawa 5 jam mampu dia. Ya, ini orang yang tertutup hatinya. Dalam nazahu adahu Allahu qulubahu. Kalau manusia sudah berpaling, akan dipalingkan oleh Allah. Ya. Boleh kita tertawa, tapi tidak boleh mengeraskan suara. Rasulullah SAW juga senyum tertawa dia, tetapi bukan bersuara yang keras. Bahkan baiknya kita banyak menangis daripada tertawa. Karena ada ayat yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Ya wa tadhakuna wa la tabkun. Kenapa kalian banyak tertawa tidak menangis? Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pula diberitahu oleh malaikat Jibril tentang saya itu diperlihatkan siksaan neraka dan diperlihatkan nikmatnya surga, di mana beliau diam sejenak lalu mengatakan, seandainya kamu tahu sahabatku, semisal yang aku tahu, kamu akan menangis banyak dan tertawa sedikit. Ya, maka orang menangis dia ada baiknya apabila menangisnya khasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala. Menangis ketika dia berbuat maksiat. Kenapa dia berbuat maksiat? Menangis dia karena dia malas beribadah, ingat mati, bahwa orang mati tidak membawa hartanya, tidak membawa amalnya, maka menangis dia mulia dia. Ya, karena itu kita harus menghindari
tentang banyak tertawa, ya. Dan ini kita hendaknya pula menjadi tontonan-tontonan atau layar televisi yang membuat orang tertawa. Lihat, ya. Bayangkan bila sedikit orang dibuat tertawa supaya lupa yang hak. Ya, umat Islam jangan dikalahkan orang kafir. Jangan dikalahkan oleh orang kali cilik dengan batuknya, dengan batuknya. Bagi umat Islam bagaimana bisa mendakwai diri dan mendakwai umat. Kemudian penyebab kerasnya hati yang lain, kasratul hati. Banyak makan. Ya. Orang banyak makan bukan hanya penyebab sakitnya fisik, tetapi juga menjadi sebab sakitnya badan. Lihat, sakitnya hati. Lihat orang ketika sakit hati, kurangnya bayar makan ini. Kalau ada penelitian, seandainya orang itu makan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu suap, dua suap, tidak ada penyakit insya Allah. Taruhlah ada penyakit sedikit. Tapi penyakit banyak karena berlebih-lebih orang makan. Sakit gula karena banyak makan dia. Sakit kolesterol karena banyak makan dia. Sakit asam urat karena juga banyak makan dia. Darah tinggi, daging dia. Dimana makan sate, ya 50 untuk, langsung pulang setor nyawa dia. Boleh iya, boleh makan bila dilarang. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tidak enak. Dan bisa membuat kerasnya hati. Bayangkan kalau antum puasa Ramadan kan, lalu harus pokoknya haus-haus, minum terus, makan. Jangan berharap sholat tarawih nantinya. Berharaplah tidur. Ya, mengantuk tegak terus ini. Ya, ini terus ini ya. Kita punya beras 1 ton yang masuk hanya 1 piring. Tapi kalau iring 5 jam masuk ke atas. Subhanallah. Kalau ini silakan merasa dia makan, hanya dilihat. Yang makan hanya 1 piring. Ya. Ini lihat, ketika berbuka disiapkan makanan ini berapa macam buah-buahan masuk ya makan. Itulah dunia yang menuju ya banyak rakusnya kita ini daripada kebutuhan berperut nggak mau 5 piring, tapi maunya nafsu rakusnya. Saya makan itu makan, tidak tahu kalau padanya mana. Maka dengan makan berbahaya. Ya cara yang kita berlebih-lebihan makan. Dan orang makan banyak boleh kalau cuma dia kerjanya keras tukang kuli yang karena tengah banyak keluarganya tidak mengapa dia 1 piring atau 2 piring. Ada orang yang sifatnya kerjanya dia ringan, ya maka perlu dikurangi. Dan saya makan ini muncul syahwat-syahwat yang haram. Makanya para pemuda ketika belum mampu nikah, itu apa? Ia puasa supaya sadar, yaitu makanan yang masuk dalam tubuh kurang. Dan kalau kita lihat orang itu makan itu sebetulnya butuhnya sedikit, dia tidak. Lihat orang puasa, dapat bekerja dia telat, dan ketika sudah cukup. Kalau namanya hawa nafsu, maunya masuk gimana? Tak tahu kalau perutnya nggak tahu dia. Ya, itu saja dunia. Jadi kebutuhan kita di dunia itu hanya sedikit sebetulnya. Ada rakusnya manusia nggak pernah berhenti. Kebutuhan akhirat mestinya banyak dari manusia mencari urusan akhirat sisa-sisanya dunia. Lihat pada waktu hari Jumat, Adam datang belum kepada saat itu. Pada pasar belum cukup penuh dia. Lihat pasar jam 3-4 penuh dia. Masjid kosong dia, tidak ada dalam yang mulai. Ya, kalau ditinggal siapa tak dijual di dalam mereka muslim. Ya, inilah keadaan umat perlunya kita menuntut ilmu. Dari ilmu kita tahu mengajarkan diri. Ya, nomor berikutnya ya, kerasnya hati ini akrobat dulu banyak berbuat kita. Kalau orang sudah berbuat dosa yang baik, karena dia masing-masing. Kita untuk menerima yang hak. Makanya orang ahli bid'ah itu banyak dosanya. Lebih bahaya daripada orang mencuri, daripada orang mabuk dia. Karena dia merugikan bisnis. Kalau orang ahli bid'ah merugikan dunia dan merugikan pula agama. Ya. Karena orang berbuat bid'ah, mengamalkan bid'ah, meyakini dia dapat pahala. Kalau orang maksiat kotor dia,
berbuat dosa. Oleh karena itu orang berbuat zina, mungkin sembunyi dia. Ya, mabuk-mabuk narkoba yang lainnya sembunyi dia. Berjudi sembunyi dia. Ada orang dia itu mengamalkan zina, menggelar, menutup jalan. Bagaimana juga berbahaya. Ya, tadi banyak orang tidak tahu kalau zina itu lebih bahaya daripada perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat suatu saat orang akan berhenti. Kalau jahat duitnya isi, apa yang ditujukan? Orang dijual badannya nggak mau menerima, nggak ada orang mau membeli orang. Ya, tapi kalau jahat itu berhenti. Tapi kalau orang licik, dia lain dia. Ya, karena apa? Merasa dia mendapatkan pahala. Maka orang licik tidak mau dia mengamalkan sunnah. Keras artinya jangan kau menerima sunnah. Melihat orang yang mengamalkan sunnah atau menyampaikan sunnah, marah pula dia. Ya, inilah bahayanya perasa hati disebabkan karena banyak dosa. Maka Allah mengingatkan kepada kita surat Al-Mutaffifin ayat nomor 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, tetapi tertutup hati mereka ini disebabkan karena dosa mereka. Ya. Jadi orang enggan sholat itu penyebabnya karena banyak dosa. Orang itu tidak membaca Al-Quran, malas, berat membaca Al-Quran, berarti kita kontrol. Dosa itu apa? Membaca Al-Quran itu berat. Mau puasa berat. Mau infak berat. Ini pasti ada penyebabnya. Penyebabnya diantaranya adalah ya. Hati yang dilihatkan oleh Imam Tirmidzi demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqhatun sauda'u fi qalbihi. Orang mukmin ini kalau berbuat dosa, maka berbintik-bintik di hatinya. Jadi hati itu adalah terang, sinar. Tapi ketika sekali berbuat dosa, ada bintik hitam. 2 kali bintik, 2 kali. 10 menjadi 10. Sampai karena banyak dosanya menutupi semuanya hatinya. Tidak sinar mau masuk tidak bisa. Karena tertutup dengan bintik-bintik yang hitam. Sehingga mau ibadah bisa karena tertutup dengan maksiat. Apa katanya? Fa'inta tawana fastagfara faqula qalbuhu. Kalau dia mau tobat dan berhenti, dia bertobat dan berhenti dan mau istighfar, maka serah lagi hati. Jadi orang tobat itu maknanya membersihkan jiwanya. Jadikan kain ketika ada najis perlu sabun untuk membantu membersihkan. Tapi kotornya jiwa itu tidak dibersihkan dengan sabun, tidak dibersihkan dengan makan yang enak, tapi dibersihkan dengan tobat. Dibersihkan dengan amal soleh, dibersihkan dengan istighfar. Dan tidak mungkin orang yang maksiat tidak akan tobat kalau tidak dia menuntut ilmu. Makanya upayakan bagaimana orang maksiat itu mau masuk masjid menuntut ilmu. Karena itu satu-satunya obat. Kalau mereka tidak mau masuk ke masjid, tidak menuntut ilmu, ibaratkan orang sakit, mestinya dia dapat ke dokter, periksa, dapat resep, beli obat, dimakan walaupun pahit. Tapi orang sakit dia tidak pergi ke dokter. Gimana dia tahu penyakitnya? Gimana dia tahu obatnya? Kalau dia datang ke dokter, dapat resep, membeli obat, tapi tidak dimakan karena pahit, ya maka umumnya penyakit tidak bisa sembuh. Ya. Demikian juga orang yang datang taklim dia. Kalau dia yang mendengar tidak mau mengamalkan, ya jadi orang yang sakit fisiknya datang ke dokter, ambil resep, membeli obat, tapi dia tidak mau menolak. Maka obat itu rata-rata pahit. Nasihat dari Al-Quran dan Sunnah rata-rata juga pahit. Karena apa? Menusuk perasaan. Tapi kalau orang dia tahu bahwasanya jin ini, Quran walaupun pahit, Quran dinafis tidur. Obat bagi penenang jiwa, pahit sebentar, tapi manisnya selamanya. Ya, gemetar sebentar. Yaitu apa? Tersindir sebentar, tapi baiknya selamanya. Inna ma'al usri yusra. Kemudian terakhir yang dimuliakan oleh Allah Taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, bahwasanya setiap penyakit ada obat.
Maka obatnya orang yang hatinya orang sakit pertama harus banyak zikrullah. Ya, kerasnya hati ini tidak mungkin kita akan bisa melunakan kecuali zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bukan la Allah 1000 kali, Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar 100.000 kali, bukan hanya itu. Zikrullah itu ada ditambahkan zikirnya hati mengingat dosa, berarti dia zikrullah. Zikirnya hati dia mendapatkan syaitan, alhamdulillah. Nah, ya, hatinya dia mengingat nikmat dari Allah. Zikirnya lisan membaca alhamdulillah ketika dapat nikmat. Membaca subhanallah ketika dia menakutkan. Membaca astagfirullah ketika dia maksiat. Membaca doa di dalam salat. Membaca doa di dalam yaitu amalan yang lainnya. Zikirnya amal badan adalah beribadah salat. Beribadah kata menuntut ilmu dan seterusnya. Bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semuanya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan dia mau tenang hatinya karena zikrullah, menjadi nyaman tentram hatinya karena membaca Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, membaca sunnah, dengan menuntut ilmu menjadi tenangnya dia. Dan alhamdulillah ya kawan, kita sudah bertahun-tahun ya, menuntut ilmu, tidak satupun Islam ini merusak badan kita. Dan tidak satupun Islam pula ajaran ini yang membuat sakitnya hati orang yang sifatnya mau menerima Islam. Tapi melaksanakan hati kita, bahkan kita merasa bahwasanya Islam ini adalah menyejukkan hati kita semua. Baik, ini yang dapat disampaikan.